Annyeong Yorobon, Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama saya Siti Wahyuni. Oke, pada kali ini merupakan series terakhir nih dari pembahasan limit fungsi trigonometri. Soalnya hot slow, gengs. Kedengarannya kayak gimana gitu ya, tapi jangan takut dulu. Mari kita bahas bersama-sama soal hot ini. Bagaimana sih ya tipe soalnya? Jeng-jeng. Periksalah dengan teliti apakah soal limit fungsi trigonometri di bawah ini dapat diselesaikan dengan menggunakan penjumlahan dan pengurangan sudut dalam trigonometri, penyederhanaan dengan identitas trigonometri, atau penggunaan rumus limit fungsi trigonometri. Atau apakah Anda dapat menyelesaikan dengan cara yang lain? Jika ya, maka tampilkan jawaban Anda. Nah, pertama-tama kita harus memahami dulu ya untuk bagaimana sih apa yang diminta oleh soal seperti itu. Di sini kan dimintanya kita untuk dituntut mengevaluasi, kita dituntut untuk mencari tahu gitu ya setelah belajar trigonometri ini apakah bisa nggak nih diselesaikan pakai cara yang ini. Kita dituntut untuk seperti itu ya untuk soalnya sendiri. Nah seperti ini kita jangan terlalu takut gitulah melihat soal yang banyak. Oke, di sini soalnya adalah limit x mendekati 0 dari x kuadrat akar 4 min x pangkat 3 per cos x min cos 3x. Oke, di sini kita akan memecahkannya. Kita harus berpikir, kita harus mengevaluasi kegiatan-kegiatan dari part 1 sampai part 10 tadi. Kira-kira ini bisa diselesaikan pakai yang apa ya? Bagi teman-teman yang belum menonton part 1 sampai 10-nya, silakan untuk ditonton dulu ya. Udah ada di playlist limit fungsi trigonometri supaya teman-teman gampang untuk menontonnya. Oke, mari kita langsung selesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Langkah pertama kita harus mikir dulu nih. Kira-kira ini bakal kita apain? Ini sudah terlihat kan ya? Di sini. Coba teman-teman amati kira-kira ini harus digimanain. Oh, ternyata coba lihat di sini. Nih, di sini ketemu cos x min cos 3x. Cos min cos. Nah, teman-teman coba ingat kembali rumus penjumlahan dan pengurangan sudut. Nah, ternyata ini. Coba di sini kita lihat ada nggak nih bentuknya yang sama kayak gini. Dan ternyata ada. Coba lihat di sini. Cos A min cos B sama dengan negatif 2 sin A tambah B per 2 sin A min, oh ini min yang kelihatan ya, min B per 2. Sekarang kita aplikasikan ke dalam soalnya ini. Ini kan cos X min cos 3X ya, otomatis si X ini merupakan A dan 3X ini merupakan B. Berarti kedua, negatif 2 sin A tambah B. A tambah B-nya berapa? 1 tambah 3, 4. 4 bagi 2, 2. Oke ya. Berarti 2X. Kemudian berikutnya, sin A min B per 2. A-nya 1, B-nya 3. 1 dikurangi 3, negatif 2. Negatif 2 dibagi 2 adalah negatif 1. Maka di sini kita bisa menulisnya dengan sin negatif X. Kemudian langkah berikutnya coba kita perhatikan kembali. Di sini ada negatif, ini juga negatif karena sin negatif X itu sama dengan negatif sin sama dengan negatif sin X, teman-teman. Jadi, ini bisa kita, ini kita kalikan ke sini nih. Jadi, negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Maka, ini akan menjadi 2 sin 2X sin X. Setelah ini, kira-kira digimanain lagi ya? Oke, kita pindah ke slide berikutnya ya, karena ini yang tadi ya, teman-teman. Nah, tadi kita sampai sini, 2 sin 2X sin X. Oke, setelah ini kita
ini mah pinter-pinternya kita ya, kita mau digimanain, kita coba pisahin bentuknya ini dulu nih, si yang ininya, kita pindahin ke sini, buat apa nih? Ya ini mah biar gampang aja ya, terserah teman-teman mau mau dipisahin mau enggak juga. Terus, ini juga kan ada x kuadrat ya di sini, x kuadrat coba deh kita pisahin jadi x min x, nah setelah kita pisahin jadi x min x, lalu kita teliti kembali, kira-kira di sini konsep apa yang akan kita pakai. Kemudian kayaknya ini coba lihat teman-teman, di sini ada x sama sin x. Oke, kita telah belajar ini nih. Ada di part 1, di part berapa ya ini? Silahkan teman-teman tonton dari part 1 sampai part 10. X per sin 2x sama yang ini x per sin x. Ini kita pernah nih. Ini merupakan rumus dari limit fungsi trigonometri. Di sini kan yang mana ya? Nah, yang ini nih teman-teman, bentukannya sama kayak limit x mendekati 0 dari AX, di mana AX-nya di sini adalah x yang x, dan sin BX. Sin BX-nya itu adalah sin 2x. Jawabannya itu adalah A per B, yaitu si koefisien ininya nih. Nih. Berarti ini juga yang ini 1/2 dong. Ya enggak, kalau yang ini tentu aja 1. Maka di sini jawabannya adalah ini kan 1/2. Nah, di sini ada 2 ya. Jangan sampai ketinggalan. Nih, yang ini jangan sampai ketinggalan. 1/2 dikali 2 adalah 1/4. Nih, 1/4 akar 4 min x pangkat 3. Berikutnya, tentu saja langkah berikutnya tinggal mensubstitusikan nilai dari x mendekati 0 ke persamaan ini. X-nya kita ganti pakai 0. Ini jadi 0 dong. Jeng-jeng. Jadi sisanya akar 4. Akar 4 berapa? 2. 2 di 1/4 dikali 2 berapa? 1/2 teman-teman. Ya, jadi jawabannya itu adalah 1/2. Betul. Susah tidak? Tidak. Ya, ini gampang sekali. Jadi di sini yang perlu teman-teman kuasai adalah teman-teman harus menguasai dulu materi-materi sebelumnya dari part 1 sampai part 10. Nih, kayak yang penggunaan rumus limit fungsi trigonometri, kemudian juga yang tadi yang rumus penjumlahan pengurangan sudutnya. Lalu setelah kita menyelesaikan ini, apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya, setelah mengerjakan soal di atas, saya menemukan bahwa untuk menyelesaikannya menggunakan bantuan penjumlahan dan pengurangan 12 sudut, dan juga rumus limit fungsi trigonometri yang tadi kita gunakan, yang AX plus sin BX, itu maksudnya rumus limit fungsi trigonometri. Tetapi tidak menggunakan konsep penyederhanaan, menggunakan identitas trigonometri. Karena tadi kan ditanyanya apakah pakai cara yang mana nih, gitu kata soalnya. Setelah kita kerjakan, ternyata ini tuh menggunakan penjumlahan dan pengurangan 2 buah sudut serta rumus limit fungsi trigonometri. Nah, dari sini teman-teman jadi paham kan, pada saat mengerjakan soal, teman-teman harus berpikir kira-kira ini harus digimanain dan harus pakai cara yang mana. Oke? Mungkin cukup sekian untuk hari ini. Gampang banget kan? Ini yang penting tahu langkahnya. Yang penting menguasai rumus-rumus dari limit fungsi trigonometri, penjumlahan dan pengurangan, serta identitas-identitas yang terdapat dalam trigonometri. Oke, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. See you next time.